Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi Series 208 Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi sebagai wadah diskusi kasus-kasus permasalahan di bidang onkologi ginekologi. Perkenalkan, saya Mahida Elsafi sebagai MC Ashogi sore hari ini. Dan alhamdulillah di tengah kesibukan aktivitas dan ibadah bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di acara Asogi sore hari ini. Dalam 1 jam ke depan, izinkan saya untuk membantu membagai MC untuk membahas tentang terapi GTN resiko rendah dan tinggi yang langsung dari narasumber yang ahli di bidangnya. Dan tidak lupa juga kami juga mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat Dr. SPOG, konsultan serta profesor yang telah hadir meluangkan waktunya secara rutin setiap hari Rabu sebagai peserta Ashogi. Baik, di sini sudah hadir narasumber yang sudah siap membagikan ilmunya. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu. Yang pertama dengan Dr. Hermawan Udianto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret dan RSUD Dr. Mowardi Solo. Selamat sore, Dr. Hermawan. Selamat sore, Dokter Maida. Baik, kemudian ada narasumber kedua dengan Dr. Reni Anggia Julianti, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat sore, Dr. Reni. Sore, Dokter Mahida. Dan yang akan memandu jalannya acara diskusi sore hari ini sebagai moderator kita dengan Profesor Dr. Tatit Nurseta, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Boleh. Beliau merupakan Selamat konsultan pagi. onkologi ginekologi Fakultas Universitas Brawijaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Selamat sore, Prof. Tatit. Selamat sore. Sehat, Dokter Wahida. Sehat, Prof. Ya. Baik, terima kasih tadi narasumber dan moderator pada sore hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk mengundang Sekjen Hoki untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilakan. Ya, ya, terima kasih Dokter Mahida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Profesor, Dokter, senior sejawat semua dimanapun berada. Alhamdulillah kita saat ini berjumpa kembali ya di acara yang luar biasa kita sama-sama nantikan, kita sama-sama banggakan ya. Jadi sharing ilmu atau yang dikatakan oleh ketua umum kita adalah sedekah ilmu gitu ya. Jadi kita dalam 1 jam ke depan, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya sehingga masih bisa berkumpul walaupun dalam acara virtual ini ya. Maaf, ini suara saya terdengar nggak ya, Dokter Maida? Terdengar, Bagus, Dr. suaranya baik. Dengar baik ya, Alhamdulillah. Ya, jadi memang pada kesempatan kali ini saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih ya. Di sini ada profesor kita ya dari Malang ya, Prof. Tatit, Matenun, Prof. Tatit atas perkenannya ya. Harusnya bisa itikaf di mana gitu ya, Prof. Tatit ya. Sementara kita itikaf di depan Ashogi dulu ya. Kemudian yang kedua adalah Dr. Hermawan ya, Maturno, Dr. Hermawan dan juga Dr. Anggia nih adik saya yang tersayang ya dari Jakarta. Ya, jadi memang pada acara ini kita sudah sampai pada luar biasa ya kalau dibilang untuk usia mas sudah matang banget gitu ya, sudah 200-an lebih gitu ya. Jadi yang terdaftar juga tak henti-hentinya ya. Alhamdulillah yang informasi yang sampai di saya ini sudah 255 yang sudah registrasi begitu ya. Walaupun kita saat ini melihat yang baru join baru 50 ya, mungkin nyari takjil dulu kali ya untuk buka bersama. Ya, jadi salam hormat, salam sehat semua bagi profesor itu semua dari Pak Ketua Umum kita yang saat ini berhalangan hadir. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan ini dicatat sebagai amal jariah yang memang betul-betul tiada putus sampai kita tiada nanti gitu ya. Seperti slogan kita juga ya di sini adalah serius tapi santai, santai tapi serius. Mudah-mudahan dengan pakar-pakarnya di sini kita bisa mengupas ya GTN ya. Jadi serial GTN ini berlanjut di bulan ini. Jadi untuk kali ini kita akan bahas tentang GTN risiko rendah dan tinggi bagaimana terapinya ya. Kemarin sudah stratifikasinya, sekarang bagaimana terapinya. Dan ini memang kita harapkan betul sekali bahwa
teman-teman sejawat dimanapun berada yang non-onkologi harusnya mumpuni ya dalam menata laksana yang risiko rendah sehingga tidak ada satupun GTN atau penyakit tromboblasma maligna kita yang memang telat ditegakkan diagnosis atau bahkan treatmentnya sehingga outcome-nya pun tidak baik begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi peluang kita untuk memperbaiki kesehatan reproduksi terutama kanker trofoblas pada perempuan Indonesia. Demikian saya mungkin tidak akan berlama-lama di sini sudah pada tidak sabar ya para pakarnya akan memaparkan dan juga teman-teman sejawat sekalian manfaatkan kesempatan ini maksimal untuk bisa kita berdiskusi apapun yang menjadi kegalauan teman-teman sekalian di lapangan. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi mohon maaf lahir batin menjelang malam ke-29 Ramadan ini mudah-mudahan kita masih bisa diberikan kesehatan untuk sampai ke Idul Fitri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Mahida saya berikan kembali kepada MC. Matur nuwun Prof, Dokter semuanya. Iya, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Taufan sudah membuka acara sore hari ini. Sudah saatnya beranjak ke acara inti. Apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, silakan tekan raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaan di future Q&A yang telah disediakan. Baik, saya tidak akan berlama-lama, langsung saja dimulai pemaparan. Dilanjutkan dengan diskusi kepada Profesor Dr. Tati Turseta, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Hari ini kita bicara tentang GTN ya. Ada risiko rendah, risiko tinggi, risiko ultra high risk gitu ya. Nanti akan kita bahas apa bedanya dan bagaimana selanjutnya. Pembicara pertama Dr. Reni dulu atau Dr. Hermawan dulu? Izin dengan saya dulu, Prof. Ya, Dr. Reni silakan. Baik, terima kasih, Prof. Saya izin untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat slide-nya, Prof. Dokter? Jelas, terlihat jelas dan suaranya Baik. bagus. Baik, terima kasih, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Tatit, Dokter Hermawan, juga Dokter Tovan, Dokter Mahida, dan para peserta ASOGI hari ini. Sore ini saya akan membawakan paparan sedikit mengenai terapi pada penyakit tromboblastik maligna dengan risiko rendah. Jadi ini merupakan rangkaian dari ASOGI sebelumnya yang membicarakan diagnosis dan stratifikasi risiko. Oleh karena itu saya tidak akan terlalu panjang di klasifikasi dari GTD sendiri. Dan kemudian awalnya setelah kita mendiagnosis sebagai GTD, biasanya akan melakukan pemeriksaan dan juga anamnesis, melakukan pemeriksaan serum HCG, kemudian Westgate pelvic, Doppler, dan juga chest X-ray, dan kemudian melakukan scoring prognostik Vigo yang berdasarkan usia, kehamilan sebelumnya, lamanya dari kehamilan sebelumnya, kemudian HCG sebelum dilakukan terapi, ukuran tumor dan juga tempat metastasis, jumlah metastasis juga adanya riwayat kegagalan kemo sebelumnya. Dan kemudian pasien akan kita sertifikasi risiko menjadi low risk, high risk, dan juga ultra high risk. Hari ini saya akan membicarakan bagian low risk-nya. Dan juga selain menaruh pasien di klasifikasi risiko, kita juga menetapkan stadium yang dibagi menjadi 4 stadium biasanya. Dan untuk low risk sendiri, terapi bisa diberikan single agent. Jadi ada 2 obat utama yang biasanya kita lakukan untuk sebagai agen tunggal untuk terapi GTN low risk. Yang pertama adalah methotrexate yang kita sudah sering gunakan dan biasanya juga digunakan di kasus lain seperti kehamilan ektopik misalnya. Pada kasus kanker, methotrexate sendiri sifatnya adalah sebagai antimetabolit, sebagai antagonis folat yang kerjanya ini menghambat enzim dihidrofolat reduktase sehingga mencegah terbentuknya tetrahidrofolat dan kemudian mencegah pembentukan DNA RNA pada sel tumor. Pada pemberian methotrexate sendiri karena akan juga mempengaruhi sel-sel normal dan pembentukan asam foliniknya, maka biasanya kita juga memberikan pada dosis yang tinggi kita memberikan asam folinat sebagai tambahan untuk mencegah kerusakan sel terutama pada sel yang normal. Obat selanjutnya yaitu actinomycin D yang merupakan antitumor antibiotik yang cara kerjanya melakukan interkalasi DNA sehingga merusak tatanan DNA pada sel-sel tumor.
Untuk pilihan terapi sendiri, ada beberapa regimen yang dibagi berdasarkan dosis, jadwal, dan juga cara pemberiannya. Jadi yang sering diberikan itu biasanya methotrexate, bisa dibarengi dengan folic acid, dengan regimen 8 hari. Ini biasanya diberikan 1 mg per kilogram berat badan secara IM pada hari ke-1, 3, 5, 7, dan diantaranya diberikan asam folinat dengan siklus setiap 2 minggu. Dengan Q rate cukup baik yaitu 74-90%. Kemudian methotrexate 5 hari dengan dosis 0,4 mg per kilogram berat badan per hari dengan maksimal dos 25 mg setiap 2 minggu, dan juga MTX weekly 30-50 mg per meter square IM setiap minggu. Dosis lain yaitu MTX high dose yang diberikan 100 mg IV push dan kemudian dilanjutkan 200 mg per meter square pada 500 ml D5 dalam 12 jam. Kemudian diberikan folic acid 24 jam setelah MTX. Untuk actinomycin D sendiri ada 2 cara pemberian, yaitu pulse dose dengan berikan 1,25 mg per meter square setiap 2 minggu, dan juga harian tiap hari selama 5 hari sebanyak 0,5 mg. Kalau dilihat di sini, Q rate masing-masing cukup baik, namun yang paling rendah adalah MTX weekly, yaitu sekitar 49-74% untuk Q rate-nya. Dari MTX 5 hari sendiri, ini termasuk salah satu yang dianjurkan untuk diberikan dengan angka remisi primer sebanyak 89,3%. Pada kasus diberikannya MTX 5 hari ini, 8,7% pasien membutuhkan single agent lain, dan 22%-nya switch ke kombinasi kemoterapi atau histerektomi, dan juga dengan angka efek samping 4,7%, yaitu berupa stomatitis. Sementara itu efek samping yang life threatening tidak didapatkan. Untuk MTX dan folic acid 8 hari ini banyak juga digunakan, juga karena angka remisi yang cukup baik dan angka efek samping seperti stomatitis yang lebih rendah. Untuk MTX weekly sendiri tadi dengan Q rate yang lebih rendah dibandingkan MTX yang lainnya, walaupun cara pemberiannya mudah dan sebenarnya convenient untuk pasien. Namun angka remisi primernya pada skor Vigo 0,1 sebanyak 70%, pada skor Vigo 24 sebanyak 40%, dan skor Vigo 56 hanya sebanyak 12%. Oleh karena itu, MTX weekly ini sebenarnya tidak dijadikan pilihan pertama untuk terapi single agent pada kasus low risk GTN. Kemudian ada juga pertanyaan dari MTX maupun actinomycin D ini sebenarnya lebih baik yang mana. Jadi ada systematic review dari Cochrane di tahun 2016 yang memeriksa 7 RCT dengan 667 total pasien dan menyatakan bahwa actinomycin D ini ternyata memiliki angka kesembuhan yang lebih baik dibandingkan dengan MTX dengan RR 0,65, artinya angka kesembuhannya 35% lebih baik dengan moderate certainty evidence. Dan juga MTX sebagai lini pertama ini sebenarnya lebih mungkin untuk gagal sebanyak 3,5 kali dibandingkan actinomycin D. Namun juga ada komentar tentang Cochrane review ini, yaitu di mana dari 7 RCT, sebanyak 3 RCT ini menggunakan dosis MTX yang weekly, yang tadi kita tahu responnya tidak sebaik dosis MTX lainnya, dan 1 RCT tidak dapat dimasukkan ke dalam penghitungan systematic review ini. Sehingga hasil ini masih perlu diteliti kembali. Kemudian dari kekurangan maupun kelebihannya dari MTX sendiri memiliki efek samping yang relatif lebih rendah dengan kejadian leukopenia yang lebih rendah yaitu 17% dibandingkan 59% pada actinomycin D. Harga lebih murah dan juga obatnya lebih mudah untuk didapat. Namun limitasinya dibandingkan untuk actinomycin D lebih mungkin untuk gagal dan regimen IM mingguannya memiliki efektivitas yang lebih rendah. Untuk actinomycin D sendiri, tadi kalau dari review Cochrane-nya memiliki angka kesembuhan yang lebih tinggi, dan juga untuk efek samping ke ginjal dan liver relatif lebih rendah. Namun efek samping seperti nausea maupun vomiting itu lebih tinggi dibandingkan MTX, dan juga lebih sering terjadi ekstravasasi cairan karena merupakan vesikan. Yang lainnya juga memiliki angka leukopenia yang lebih tinggi dan relatif lebih sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu di beberapa sumber dikatakan bahwa actinomycin D ini biasanya digunakan sebagai obat sekunder setelah MTX resisten atau bila terdapat toksisitas dari MTX maupun bila ada insufficiency dari renal maupun liver pada pasien. Pada low risk GTN,
Risiko resistensi ini bisa terjadi pada 20-30%, yaitu biasanya pada pasien yang usianya lebih tua, level HCG lebih tinggi, pada kehamilan non-molar, koreo CA, adanya metastasis maupun skor Vigo yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pada beberapa keadaan sebaiknya diberikan kombinasi kemoterapi dari awal, yaitu pada koriokarsinoma dengan metastasis, nilai HCG lebih dari 400.000, maupun adanya metastasis atau koriokarsinoma dengan HCG yang lebih dari 150.000 international unit per liter. Apabila terjadi resistensi pada low risk GTN, jadi pertama kita bedakan dulu ini primary atau acquired resistance. Primary resistance ini didefinisikan sebagai adanya peningkatan HCG setelah diberikan 2 cycle kemoterapi atau nilai HCG yang cenderung plateau didefinisikan sebagai penurunan kurang dari 10% dalam 2 minggu setelah 3 siklus. Sedangkan kalau acquired resistance, pasien biasanya memiliki respon inisial yang cukup baik, namun kemudian dapatkan nilai HCG yang plateau atau didapatkan peningkatan. Nah, kemudian terapinya akan berdasarkan dari nilai HCG. Apabila nilai HCG-nya kurang dari sama dengan 1.000 international unit per liter, maka bisa switch ke single agent lainnya. Jadi misalnya pasien awalnya diberikan MTX, bisa diganti menjadi actinomycin D, atau apabila awalnya diberikan actinomycin D, bisa switch ke MTX. Kemudian apabila HCG-nya lebih dari 1.000 international unit per liter, nah, maka pasien bisa kita eskalasi ke kemoterapi kombinasi, yaitu emako atau ekuivalennya. Jangan lupa juga pada pasien dengan yang tidak memerlukan fertilitas, bisa kita pertimbangkan untuk dilakukan histerektomi. Dan juga actinomycin D ini ternyata dapat memberikan angka remisi yang cukup baik pada kasus resistensi MTX, yaitu sekitar 74 sampai 87% kasus. Dan bila HCG-nya kurang dari 1.000, angka remisinya bisa mencapai 93%. Kemudian peran tindakan operatif pada GTN yang low risk. Jadi ada pada pasien yang masih confine di uterus bisa dilakukan second curettage. Ini tidak populer dan memang sebaiknya kita tidak lakukan. Namun di salah satu sumber menyebutkan bahwa angka kesembuhannya bisa sampai 40%. Jadi biasanya pada GTN postmolar yang confine di uterus, hal ini dia bisa mengurangi siklus kemoterapi yang dibutuhkan, bisa kontrol perdarahan dan menghindari kuretase, dan sebaiknya kita menghindari kuretase berulang. Namun apabila pada kasus dengan mola yang sudah invasif, misalnya sebaiknya tidak dilakukan karena akan membuat perdarahan yang sulit untuk dihentikan. Kemudian histerektomi ini dapat menjadi pilihan terapi, terutama pada pasien yang tidak menginginkan fungsi fertilitas. Biasanya juga pada GTN low risk yang terbatas pada rahim, pada uterus. Kemudian jangan lupa untuk tetap memberikan kemoterapi pasca operasi. Indikasi kuat dari histerektomi ini biasanya pada keadaan perdarahan masif atau pada kecurigaan perforasi. Dan pemberian histerektomi tindakan histerektomi sendiri dapat mengurangi pemberian cycle kemoterapi yang dibutuhkan ke pasien. Kemudian tindakan reseksi pada kasus koriokarsinoma itu misalnya pada GTN low risk yang metastasis di organ lain namun resectable misalnya di paru. Ini dengan mereseksi itu bisa menurunkan HCG hingga 50% per hari. Namun kita balik lagi tadi ke awalnya, kalau misalnya ditemukan koriokarsinoma dengan metastasis, sebaiknya langsung dengan dosis dengan agen kombinasi. Dan juga perlu ditekankan bahwa tindakan operatif ini adalah pelengkap, tidak menggantikan kemoterapi pada kasus GTN low risk. Monitoring dan follow-up selama terapi itu kita melakukan pemeriksaan HCG setiap 2 minggu dan melakukan USG ginekologi ulang apabila dicurigai adanya resistensi. Dan apabila tidak tampak kelainan di organ ginekologi dari USG, kita bisa lakukan imaging untuk tempat lain. Kemudian setelah normalisasi dari nilai HCG, kita memberikan dosis konsolidasi sebanyak 2-3 siklus. Salah satu sumber dari Inggris menyebutkan bahwa pada dosis konsolidasi 2 siklus, angka relapse-nya sebanyak 8,3%, dan pada dosis konsolidasi 3 siklus sebanyak 4%. Jadi lebih rendah angka relapse-nya pada pemberian dengan 3 siklus. Dan juga setelah remisi, kita follow up terus pasiennya dengan melakukan pemeriksaan HCG selama 12 bulan setiap bulan, memberikan kontrasepsi setidaknya 1 tahun. Pada kecurigaan residu dari imaging, namun tidak ada nilai HCG yang meningkat, tidak perlu diberikan terapi ulang. Dan juga apabila pasien selanjutnya hamil, terdapat risiko 1-2% GTN berulang. Sehingga jika pasien hamil, baiknya dilakukan USG transvagina dari awal untuk konfirmasi adanya kehamilan yang normal, dan juga mencek beta HCG setelah kehamilan selesai, 6 minggu setelah kehamilan selesai.
Dan juga diingat bahwa risiko rekurensi akan meningkat pada koriokarsinoma atau metastasis paru. Jadi jangan lupa untuk melakukan konseling, jadwal pemeriksaan HCG, pemberian kontrasepsi, dan juga edukasi mengenai fertilitas. Uh, untuk terapi sistemik lain ada beberapa terapi yang sebenarnya juga sudah mulai diteliti untuk loris GTN. Ini salah satunya avelumab yang merupakan anti PD-L1, didasari adanya ekspresi PD-L1 yang kuat pada GTN. Avelumab ini sendiri diteliti pada kasus GTN loris yang resisten MTX, namun cure rate-nya sebanyak 53,3%. Jadi ini bisa mungkin suatu hari menjadi alternatif, namun saat ini memang belum digunakan secara luas, baru pada penelitian. Jadi kalau kita resume lagi, jadi pertama kita berikan first line single agent, yaitu MTX atau actinomycin D, dilakukan monitoring HCG tiap 2 minggu, dan USG pelvic bila perlu. Setelah normalisasi HCG, diberikan dosis konsolidasi 2-3 dosis siklus. Kemudian apabila terjadi resistensi dengan HCG kurang dari 1000, bisa switch ke single agent lain. Apabila HCG lebih dari 1000, bisa switch ke agen kombinasi, dan juga bisa mempertimbangkan histerektomi maupun di kasus lain bisa memberikan terapi sistemik lain. Apabila pasien dengan metastatik korio-CA, HCG yang tinggi dan tanpa metastasis, dan juga HCG lebih dari 150.000 dengan metastasis atau pada koriokarsinoma, sebaiknya langsung memberikan multi kemoterapi. Ya, jadi take home messages-nya dari paparan ini, untuk loris GTN dengan skor Vigo kurang dari 7 dapat diterapi dengan kemoterapi agen tunggal dengan angka kesembuhan yang cukup baik, mencapai lebih dari 90%. Actinomycin D memiliki angka kesembuhan lebih baik, namun MTX memiliki efek samping lebih sedikit. Kemudian 20-30% pasien membutuhkan penggantian regimen karena adanya resistensi atau toksisitas. Pada resistensi, keputusan mengganti agen tunggal lain atau mengganti dengan kemoterapi kombinasi bergantung pada kadar HCG, dan juga perlu diberikan dosis konsolidasi setelah normalisasi HCG dan kemudian dilakukan surveillance. Tindakan operatif hanya sebagai pelengkap untuk indikasi tertentu, bukan sebagai terapi lini pertama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Eni paparannya luris ya, tapi sudah sampai tinggal terapi kombinasi emako dan pembro jenis-jenis imunoterapi. Oke, selanjutnya Dokter Hermawan, silahkan dilanjutkan. Nanti setelah ini baru tanya jawab. Oke, silahkan. Dokter Hermawan hadir? Sepertinya freeze, dok, Prof. Ya, mungkin terlempar. Iya, iya. Oh ya, monggo Dokter Hermawan. Oke, silahkan. Ya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana ini? Sudah terdengaran ya, Dokter Prof. Atid? Ya, Terdengar jelas dan gambarnya ya, bagus. ya. Terima kasih pada Prof. Fatih dan pada semuanya, sahabat. Ya, ini tadi sudah banyak disampaikan oleh Dokter pada GTN yang low risk, ini ke high risk. Cuma jadi kita tuh ada beberapa istilah ya, yang namanya GTN. GTN ini ada suatu gestational trophoblast neoplasia. Ada yang bilang itu suatu penyakit trofoblast malignans, ya, ada yang tumor trofoblast gestasional, bahkan ada yang membuat istilah PTG, penyakit trofoblast ganas, tapi di sini bukan trofoblast gestasional. Jadi kita tuh masih untuk nomenklatur untuk kesepakatan ini masih belum 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 sama. Jadi tiap center kadang ada istilah yang berbeda-beda. Terus di Solo itu kita sering memakai
PTG penyakit trofoblast ganas. Nah, padahal PTG ini penyakit trofoblast gestasional. Nah, ini sehingga kita kalau kita tuh mengacu pada GTN gestasional trophoblastic neoplasia, kita akan sepakat bahwa itu suatu penyakit trofoblast yang bersifat ganas ya. Ya, ini adalah suatu eh, kelainan pada kehamilan ya, ini ada yang premalinan dan malinan. Tadi sudah disebutkan, eh, disinggung bahwa untuk premalinan itu artinya yang jinak. Jadi penyakit trofoblast itu kan ada yang jinak, ada yang ganas. Yang jinak itu adalah mulai dosa seperti komplit hidatimul atau parsial. Untuk yang malignan ini kan suatu GTN yang meliputi dari 4 ya, ada invasive mole, ada koriokarsinoma, ada PSTT, placental cyst trophoblastic tumor, dan epithelioid trophoblastic tumor. Ya. Biomarker kita adalah beta CG ini kan ini dipakai untuk menilai progresi, untuk diagnosis, untuk melihat respon, dan untuk monitoring pasca terapi. Ya. Ini kira-kira gambarannya sepertinya untuk malignan. Kemudian insidensinya saya kira tadi sudah disebutkan ya, pada umumnya insidensi ini kurang dari 1% dari semua tumor dari keganasan pada wanita, dan kalau di barat itu per 1/1000 kehamilan. Ya, kalau kita ini kira-kira 2/1000 kehamilan. Ya. Jadi insidensinya tidak terlalu besar. Kemudian dari beberapa GTN, ini ada beberapa istilah tadi, ada invasive mole, ada choriocarcinoma, dan ada PSTT. Ya. Di sini ya ini hanya untuk menilai perbedaannya di mana ya. Dari klinikal manifestasinya itu untuk invasive mole ya ada kenaikan beta CG, ada perdarahan pervaginam sama ya. Kemudian yang membedakan pada baseline kadar beta CG-nya pada invasive mole itu tinggi, karsinoma tinggi, tapi untuk PSTT itu tidak terlalu tinggi, kurang dari 1000, kira-kira 70% dari kasus. Ya, kemudian untuk hubungannya dengan invasive mole, hubungannya dengan kehamilan sebelumnya, ini kalau dari invasive mole itu terjadi setelah terjadinya kehamilan mola. Kalau di koriokarsinoma, ini ya 50% dari mola, kehamilan mola, 25% dari abortus, dan 25% setelah kehamilan preterm maupun kehamilan yang cukup bulan. Kalau PSTT dan ETT 60% terjadi setelah kehamilan. Ya. Kemudian waktunya dengan kehamilan sebelumnya, kalau invasif mulus segera, kalau koriokarsinoma itu beberapa bulan sampai tahun, kalau PSTT itu bulanan atau tahunan. Kemudian penyebarannya, ini kalau koriokarsinoma, ini ada hematogen, kemudian PSTT, ETT udah limfogen. Manajemennya pada invasive mole, manajemen akhirnya nanti ya koriokarsinoma bisa kemoterapi. Tapi kalau PSTT dan ETT ini histerektomi. Gejala-gejala saya kira sama ya, ada vaginial bleeding, kemudian terus lebih tinggi dari normal, ada beberapa eh, mual muntah yang severe, yang berat, kemudian ada eh, sakit pada abdomen atau pelvisik bagian bawah. Yang jelas itu tidak ada denyut jantung. Di sini ada mendiagnosis. Kalau diagnosis pasti untuk stasionalnya adalah berdasarkan histopatologi sebenarnya. Jadi histopatologi adalah gold standard untuk semua cancer. Nah, tapi pada kasus untuk penyakit trophoblastic tumor ini GTN, ini kita bisa memakai dengan sistem ada Vigo dan sistem scoring ya. Jadi untuk masuk ke gestasional trophoblastic neoplasia, ini ada kriteria yang telah kita sepakati bahwa kalau ada flat atau kadar beta CG itu dalam 3
kali pemeriksaan selama 3 minggu, 4 kali selama 3 minggu, pada hari 1, 7, 14, 21 itu terjadi flat, eh, atau penurunan hanya 10%. Kemudian ada kenaikan beta CG lebih dari 10% selama periode 2 mingguan atau lebih dalam 3 kali berturut-turut. Kemudian serum beta HCG-nya itu terdeteksi dalam 6 bulan tuh, eh, masih terdeteksi adanya kadar beta HCG. Kemudian yang jelas kalau histologinya adalah koriokarsinoma. Ini adalah kriteria dari GTN. Nah, ini ada kurva Moshizuki ini adalah kurva penurunan regresi kadar beta HCG. Setelah dilakukan suatu tindakan pada kasus mula, kemudian kita ikuti. Inilah yang menjadi dasar kita ketika penurunan dari beta HCG itu tidak mengikuti sistem regresi yang normal seperti ini. Misalkan pada 4 minggu itu harusnya sudah ada 1.000, kemudian pada 6 minggu sudah menjadi 100, kemudian pada 8 minggu menjadi 20-30, dan tidak terdeteksi pada usia pasca kuret kira-kira pada 3 bulan. Ini menjadi suatu patokan kita. Kalau ini nanti eh, tidak terjadi seperti kriteria tadi, itu masuk ke kriteria penyakit trophoblast yang ganas. Nah, dari penyakit trophoblast yang ganas nanti kita melakukan scoring. Nah, tadi sudah disebutkan juga bahwa skor yang di sini ada scoringnya nih. Tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya bahwa stadiumnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kriteria untuk yang kriteria high risk itu adalah yang masuk kriteria stadium 2 atau 3 dengan skor lebih atau dengan 7. Kalau yang ultra ini adalah lebih dari eh, 13 atau sampai dengan 13. Nah, ini adalah bagaimana kita untuk membuat suatu diagnosis GTN, ya, yang tadi bisa low risk, high risk, dan ultra high risk. Ya. Diagnosis tadi sudah disebutkan, pastinya melalui pemeriksaan anamnesis, penemuan klinik, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian laboratorium, USG, histopatologi, dan imaging. Nah, bagaimana untuk penanganan GTN yang tadi karena sudah disebutkan Roles, kita langsung ke yang high risk. Jadi kalau GTN itu berdasarkan prognostic score itu masuk ke stadium high risk, ini kita akan melakukan terapi adalah dengan diberikan adalah pemberian utama adalah dengan multiple regimen. Jadi pemberian GTN yang high risk, kalau yang low risk adalah single regimen, kalau yang high risk adalah multi regimen. Yang dipakai di sini adalah EMACO, di mana pemberian EMACO ini nanti dalam pemberian setiap 2 minggu dilakukan eh, pemeriksaan kadar beta CG sampai normal, dan diikuti sampai 6 bulan. Iya. Jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa eh, terapi yang pertama pada pemberian high risk untuk GTN adalah dengan pemberian etoposide, methotrexate, clindamycin atau cyclophosphamide, dan vincristine. Kombinasi ini menjadi pilihan utama pada kasus-kasus high risk. Untuk yang very high risk atau yang refractor atau terjadi
resistensi pada EMA-ku, ada pilihan lain yaitu dengan EMA EP atau dengan eh, platinum base regimen yang lain. Ini adalah pada sebelah kanan adalah pemberian emako, di mana di situ adalah dosis-dosisnya. Pada hari pertama diberikan etoposide, actimorphin D, dan methotrexate. Hari kedua etoposide, actinomycin D, dan folinic acid. Dan pada hari ke-8 diberikan vincristine dan cyclophosphamide. Jadi pada prinsipnya kalau kita memberikan suatu regimen yang multi regimen dengan emako, sama seperti pada pemberian regimen pada low risk, dalam pemberian kemoterapi kita melakukan pemeriksaan kadar beta HCG tiap 2 minggu sampai nanti didapatkan kadar yang normal. Kadar yang normal nanti akan ditambahkan dengan konsolidasi 3 sampai 4 kali. Kemudian prognosis dari high risk ini bagus ya. Jadi kita ketahui bahwa tumor atau kanker satu-satunya yang mempunyai prognosis yang baik dengan pemberian kemoterapi adalah trofoblast. Sehingga penyakit trofoblast ini adalah keberhasilannya sangat tinggi. Hanya dengan kemoterapi kita sudah bisa memberikan terapi yang yang baik untuk kasus-kasus trofoblast. Saya kira itu Prof. Tadi nanti kita dalam diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Hermawan. Jadi tadi sudah disampaikan ada risiko rendah dan risiko tinggi. Risiko tinggi sebetulnya bagi dua ya, risiko tinggi dan risiko sangat tinggi. Ya, ya. Dan risiko sangat tinggi itu insidennya sedikit tetapi menyumbang mortalitas tinggi, mortalitas yang tinggi. Oke, kita buka diskusi. Ini sudah ada beberapa saya sampaikan dari Dr. Gina Indriana. Assalamualaikum dokter. Izin bertanya ke Dr. Reni. Dalam keseharian rumah sakit tidak sedikit pasien selama follow up menunjukkan resistensi di mana beta HCG bukannya turun, malah cenderung plateau, terus atau uprise. Pertimbangan dalam menggantikan regimen selain memperhatikan nilai beta HCG, apakah ada pertimbangan lain dalam pemilihan regimen bila resistensi? Terima kasih. Monggo, silakan jawab. Baik, terima kasih Prof. Ya, terima kasih Dokter Gina pertanyaannya. Jadi apabila kasusnya ini beta HCG-nya resisten dari awal, misalnya baru 2 kali kasih 2 cycle, kemudian langsung meningkat, atau misalnya sempat turun dulu, kemudian meningkat, kita evaluasi lagi pada saat pemberian, apakah ini kasus yang memang bisa untuk kita kasih single agent, atau memang misalnya dari awal sebenarnya lebih baik dari awal diberikan kombinasi, yaitu tadi pada kalau misalnya misalnya kadar HCG-nya lebih dari 400.000 international unit per liter, atau misalnya sudah ada metastasis dengan HCG yang tinggi misalnya dari awal. Karena pada kasus-kasus tersebut kemungkinan resistensinya akan lebih tinggi biasanya gitu. Jadi sebenarnya dari awal itu memang sih kita memang mengelompokkan pasien ke risiko-risiko tertentu, tapi memang ada beberapa pertimbangan yang sepertinya kalau misalnya kita berikan single agent saja, maka akan butuh banyak cycle untuk pasien ini, atau di tengah-tengah terjadi resistensi gitu. Jadi dari awal bisa kita evaluasi lagi nih kira-kira kadar awalnya gimana, atau apakah PA-nya jangan-jangan koriokarsinoma, atau jangan-jangan ada metastasis di tempat lain gitu. Karena dari sumber yang ISTTD baru, jadi ESGO ISTTD yang 2025 itu memang menyampaikan kalau misalnya nilai HCG di atas 400.000, tapi di fototoraks tidak ada metastasis, hanya yang kelihatan
misalnya dipanggul saja, ada baiknya kita juga coba cek di tempat lain gitu. Jangan-jangan ada di tempat lain, misalnya brain, walaupun fototoraksnya aman gitu. Kira-kira gitu rekomendasi yang terbaru. Baik, terima kasih dok kalau dari saya. Itu beta HCG itu sebelum kuret atau pasca kuret, dokter Reni? Kalau misalnya ini pada molar berarti setelah kuret dok sebelum terapi dari GTN-nya dok, neoplasia Ya, malignannya. yang perlu digarisbawahi, jadi beta HCG pasca kuret ya. Kadang-kadang soalnya masih menggunakan beta HCG sebelum kuret pada saat mendiagnosis mola. Jadi kadang Oke. masih tinggi. Gitu, bisa. Oke. Gimana, ada lanjutan atau lanjut ke pertanyaan kedua dari Dokter Gina Indriana. Assalamualaikum dokter, izin bertanya lagi. Ketika pasien sudah dikatakan resistensi, kemudian kita sudah menggantikan regimen, kemudian di follow up kembali, pasien tidak kunjung memberi respon baik. Apakah ini dimasukkan tetap ke resisten atau sudah bisa kita masukkan ke kriteria GTN? Terima kasih. Silakan, monggo. GTN. Saya coba jawab mungkin, Prof. Dokter. Jadi mungkin ke kriteria high risk GTN mungkin ya pertanyaannya Dokter Gina. Jadi kalau misalnya udah diganti regimen, misalnya single agent lainnya, jadi tadi misalnya MTX ganti actinomycin, kemudian tidak juga bisa turun HCG-nya, maka pilihan selanjutnya memang yang kombinasi. Jadi eh, pasiennya kita coba evaluasi ulang. Kadang-kadang juga pada saat dimasukkan sebagai pasien yang resisten itu kita evaluasi imagingnya lagi, jadi di USG TV ulang maupun dicari lagi di tempat lain, jangan-jangan masih ada juga gitu. Jadi setelah itu bisa sebenarnya kita masukkan ke kriteria yang mungkin dia jangan-jangan dari awal memang lebih tinggi gitu. Jadi eh, dan secara pengobatan akan mendapatkan yang multiple kombinasi salah satunya emako. Gitu, Prof. Mungkin dari Dokter Hermawan mau menambahkan. Dok. Monggo dokter Hermawan, ini soalnya menyangkut-nyangkut kombinasi regimen dokter Hermawan. Anda ditambahkan? Menyampaikan aja bahwa pasca kuret ini kan yang kita pantau adalah bagaimana eh, progresivitas dari penurunan dari beta HCG-nya. Kalau dia masuk kriteria yang tadi, kriteria masuk GTN dari baru setelah itu kalau masuk kriteria GTN baru kita memberikan kemoterapi. Apakah itu yang low risk atau yang high risk? Kalau yang low risk kan single kan yang high risk. Nah, setelah diberikan kemoterapi dan ternyata tidak respon atau parsial respon atau sudah normal naik lagi, kita bisa mengalihkan mengganti regimen yang sudah diberikan yang pertama kali. Kalau untuk yang low risk kan tadi sudah disampaikan mungkin dan kalau yang high risk, kalau misalnya dari EMACO dan ternyata ada respon yang tidak baik, itu kita bisa pakai MAEP gitu. Dan itu nanti juga akan di follow up seperti pada pemberian kemoterapi yang pertama. Jadi tiap 2 minggu dicek, kemudian nanti juga eh, apa itu hasilnya kita evaluasi. Jadi kalau ada resistensi pada pemberian yang pertama, kita memberikan alternatif pemberian yang second lainnya. Oke, terima kasih dokter Hermawan. Untuk dokter Reni, untuk yang high risk itu ya, dokter Reni kan yang paling bagus kan diberikan single regimen 5 hari berturut-turut gitu ya dokter Reni ya. Yang low, Iya, yang low risk. yang lurus. Ya, Prof. Yang yang Jadi, low risk. ya, salah satu. Ya. Jadi ada perbedaan dikit, Prof, dari berbagai sumber sebenarnya. Jadi kalau mungkin yang sering kita baca kan yang dari Lorraine itu penelitian beliau memang waktu itu bilangnya yang paling baik adalah
MTX 5 hari dengan dosis 0,4 mg per kilogram berat badan per hari. Tapi ada beberapa RCT lain yang ternyata actinomycin D-nya ini lebih baik, dan ada satu systematic review di tahun 2016, itu Cochrane Systematic Review, menyebutkan actinomycin D ternyata lebih baik dari methotrexate secara umum. Tapi memang setelah ditelaah lagi. Itu diberikan daily 5 hari juga actinomycin Oh, D-nya. bukan, Prof. Kalau yang Cochrane itu memang dia mengambil dari 7 RCT. Tiga penelitiannya memberikannya weekly. Kemudian ada satu yang 5 hari, satu yang 8 hari dengan folic acid. Prof. Jadi memang ada beda-beda yang diambil, tapi karena yang relatif lebih banyak RCT yang diambil itu berarti total pasiennya lebih banyak yang weekly. Jadi apakah mungkin karena itu jadi terlihat seolah-olah actinomycin D-nya lebih baik, itu seperti itu sih, Prof. Jadi sebenarnya kita masih bisa pegang bahwa MTX bisa tetap kita jadikan pilihan yang utama. Kalau ada yang bertanya, Mm-mm. diberikan pada saat pemberian untuk terapi itu 5 hari berturut-turut. Ya, setelah Iya. konsolidasi, boleh nggak pasien milih saya ganti konsolidasinya yang weekly aja, yang sekali single shot gitu. Karena pertimbangannya kan diberikan 5 hari itu, kalau pasien rumahnya dekat rumah sakit mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau pasiennya rumahnya Bogor atau mana Cianjur gitu, apa boleh gitu? Ya, Ada oke. studinya Ya, Prof. untuk Jadi konsolidasi. untuk yang konsolidasi memang biasanya diberikan dengan regimennya sama seperti yang sebelumnya, Prof. Jujur kalau misalnya ada perubahan cara penjadwalannya, saya mesti baca lagi, Prof. Belum sempat dapat sumbernya, Prof. Kalau misalnya seperti itu untuk yang konsolidasi. Karena yang saya dapetin itu dia rata-rata sama regimen sama sebelumnya, Prof. Ya, Ya, karena kan orang apa datang tiap hari 5 hari, ya toh, itu kan Iya. effortnya luar biasa, ya. Dan eh, pasien kan tiap kali kontrol kan berharap-harap cemas, moga-moga sudah 0, sudah 0, kan gitu ya. Nah, itu sudah 0, maksudnya 5 hari, dok, saya yang regimen konsolidasi yang weekly saja, kan gitu ya, lebih meringankan. Iya, Prof. Mungkin itu untuk penelitian lanjutan, itu mungkin bisa jadi S3 satu kali. Iya, bisa, Prof. Membandingkan klinis yang itu sama yang itu, kalau hasilnya sama, ya sudah weekly saja kan gitu ya. Iya, Prof. jawabannya. Masih belum ada pertanyaan baru. Saya mau diskusi sama Dokter Hermawan. Ya, Ya, ya gimana, Bro? apa betul Dokter Hermawan yang pasien yang risiko tinggi dan ultra high risk itu kalau diterapi langsung emako itu risiko kematian awalnya itu tinggi. Soalnya saya baca itu Betul. beberapa referensi itu tidak boleh diberikan emako di awal, harus metode induksi dulu gitu. Supaya kematian awal akibat perdarahan dan lain sebagainya itu tidak terjadi gitu. Bagaimana Dokter Hermawan? Ya, itu eh, untuk yang ultra high ya. Kemudian saya sendiri juga jarang mendapatkan kasus itu. Untuk yang pemberiannya dengan eh, tidak langsung diberikan emako itu kan ada risiko perforasi. Itu tuh yang saya baca juga seperti itu, nah, Prof. Sehingga pemberian pada kasus ini kalau berdasarkan ini ya algoritmanya ini memang langsung diberikan untuk yang tadi langsung diberikan dengan ya dengan EMA EP atau saya sendiri belum belum pernah mendapatkan kasusnya, tapi ini hanya berdasarkan dari informasi. Jadi eh, sangasan dengan EMA aku ini yang ada risiko perdarahan itu, ya kan itu data yang ada. Jadi
kalau saya mendapatkan seperti itu, saya akan tidak memberikan emailku. Gitu. Iya, karena ada beberapa kasus seperti itu ya. Iya, Dr. Hermawan diberikan emako langsung banyak lisis perdarahan akhirnya. Jadi iya. akibat itu meninggalnya. Meninggalnya itu justru karena kita lakukan kemoterapi. Iya, Nah, ini kan menjadi masalah. Mestinya harapannya dan kemoterapi itu akan memberikan remisi yang bagus, tapi justru karena iya, yang ya ini pastinya data itu kan sudah disebut dalam literatur karena mempunyai data yang tidak ada sekedar informasi saja gitu. G, Dr. Hermawan. Jadi mereka ada beberapa itu yang memang induksi dulu, setelah 2 siklus, kalau aman baru Baru emako diganti gitu. ya. G. Masih belum ada pertanyaan yang baru. Untuk mola itu apakah mandatori section kuretase saja atau section kuretase dilanjut dengan kuret manual kuret supaya bersih atau section kuretase saja? Kalau section kuretase kan relatif tidak bersih gitu ya. Gimana menurut Dokter Reni dan Dokter Hermawan? Ya. Coba dokter Baik, ini dulu ya. baik, baik, Dok. Dok, Monggo. jadi memang memang kan sarannya suction curettage karena supaya tidak menyebabkan perforasi, Prof. Dokter. Tapi sebenarnya kalau sudah kebanyakan jaringannya keluar dan kemudian kita juga sambil menambahkan oksitosin, biasanya setelah itu otot myometriumnya udah lebih tebal lagi dan apa ukuran ukuran uterusnya mungkin udah lebih kecil sehingga memang di terakhir sekali kalau misalnya di suctionnya udah nggak mau keluar lagi kadang kalau saya pribadi tambahkan koret tajam Prof. Dokter. Kalau udah tinggal udah ibaratnya udah nggak ada yang keluar dari suction koret touch-nya lagi gitu Prof. G, Dokter. kuret tajam ya. 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 Kalau pengalaman Dokter Hermawan Ya, gimana? jadi sebenarnya suction kurestase itu kan sebenarnya menjadi salah satu prosedur untuk mengevakuasi jaringan mola. Tapi yang memang menjadi pertanyaan seperti yang Prof tadi sampaikan, apakah yakin kita melakukan suction itu menjamin bahwa itu menjadi bersih? Kalau saya pribadi, saya selalu melakukan dengan kuret. Kan eh, yang ditakutkan itu kan kalau perforasi. Nah, maka di sini memang tetap yang namanya bagaimana kehati-hatian dan skill itu tetap menjadi modalitas dalam mengerjakan tindakan kuretase. Tadi seperti salah satu caranya mungkin kita bikin kuat tebal dari uterus, misalnya diberikan uterotonika, sehingga kuretase kuretase yang dikerjakan. Kalau pada orang yang mempunyai skill yang dalam tanda petik yang baik, itu kuretase itu sebenarnya jarang terjadi. Dan biasanya kalau kita melakukan kuret, kalau mulanya besar sekali, kalau mulanya besar sekali dan dinding dari uterus itu tipis, itu memang prosedur awalnya biasanya kita lakukan kuret, Prof. Kuret, terus nanti seminggu kemudian kita bersihkan dengan tindakan. Nah, itu yang kita mendapatkan kasus itu. Jadi tergantung besar kecilnya dari mula itu. Kalau mola dari kita temukan sudah besar sekali itu, apa kira-kira itu masih logis kita melakukan kuret di awal? Pastinya dilakukan kuretase, di suction kuretase dulu, sehingga sampai berkurang sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau bersih betul di awal itu mungkin sulit karena mulanya besar besar sekali. Ini apa ukuran uterusnya, sehingga dulu kan ada yang namanya kuret pertama, kuret kedua 1 minggu. Ini kan menjadi kontroversi juga. Kuret itu apa sekali atau sampai 2 kali gitu. Tapi prinsipnya pemberian kuret sekali atau 2 kali itu mau menggunakan suction kuret ya satu intinya adalah bersih tidaknya dari mola itu di dalam rahim. Artinya intinya mengevakuasi itu kalau bisa ya sebersih mungkin. Kan dulu ada 2 kali, Prof. Iya, awalnya memang 2 kali Dua. waktu kita diajar dulu Ya, itu. dulu ya diajari itu terus ada penelitian tentang nggak ada bedanya loh. Udah sebenarnya masalah kurat pertama, kurat kedua intinya bersih atau tidak kan itu. Kalau pertama bersih, cuma yang jadi masalah yakin nggak bersih kan gitu. Nah, makanya kalau suction kalau suction ini biasanya kita gunakan kalau di
di saya pribadi di sana di rumah sakit itu, kalau itu gede memang kita suction. Kalau gede kan kita laporan juga sulit, sehingga disaksen sehingga terjadi evaku yang sebanyak mungkin sehingga menjadi mengecil, bahkan uterusnya menjadi lebih kuat. Nah, kita bisa ulang seminggu kemudian untuk membersihkan dengan kuret. Itu kira-kira itu, Prof. Oke, matur nuwun Dokter Hermawan. Soalnya untuk menjawab pertanyaan pasien, soalnya seringkali kan datang ke kita sudah GTN gitu. Ini jangan-jangan kuret yang sebelumnya tidak bersih ya, Ya, Prof bersih. ya. Karena itu ya, pertanyaan lanjutannya kan apa betul kalau kuret mola tidak bersih itu meningkatkan risiko GTN, Dokter Hermawan, Dokter Eni? Kalau kalau misalnya nggak kalau tidak bersih sebenarnya kalau kan kalau kita sendiri biasanya kan kalau sekarang karena udah ada kemudahan untuk melakukan evaluasi USG dok, Prof. Jadi biasanya setelah misalnya seminggu gitu setelah pasien kita lakukan kuretase atau suction curettage kan kita USG. Jadi misalnya sih biasanya kalau misalnya masih ada sisa pada saat seminggu itu kan mungkin memang kita tawarkan ulang Prof dokter. Tapi kalau misalnya untuk menjawab apakah karena kuret yang tidak bersih kemudian bisa terbentuk, sebenarnya kalau dari perkembangan ininya kan dia sebenarnya bertransformasi Prof Dok. Jadi kalau misalnya ada sisa tapi dia nggak transform, apakah mungkin sebenarnya nggak akan jadi GTN juga gitu. Tapi saya itu pertanyaan yang saya belum bisa jawab Prof Dokter. Mohon maaf. Saya belum tahu kalau misalnya nggak bersih apakah dia bisa berubah lebih mudah gitu. Saya belum tahu sih Prof Ya, Dokter. ya. Gimana Dokter Hermawan? Saya coba menjawab ya, Prof. Jadi gini, jadi kehamilan mulai ini kan di situ yang dominan adalah gelembung mulanya, jadi dari sel trofoblastnya yang terjadi pertumbuhan abnormal sehingga sel-sel trofoblastnya banyak sekali tumbuh di situ. Nah, sehingga kadar beta HCG yang kita dapatkan berdasarkan dari jumlah mulai itu. Jadi perubahan mulai menjadi mulai ini kan memberikan angka. Makanya pada pada kehamilan di awal, sehingga itu paling sering kan disebutkan pada umur kehamilan 12 minggu pada pada baru ditemukan. Kalau itu ditemukan seawal mungkin kadar beta HCG kan sedikit. Artinya itu karena proliferasi dari sel-sel mulanya itu yang menyebabkan dia bertumbuh, yang menyebabkan kadar beta HCG-nya menjadi eh, meningkat. Semakin tinggi, berarti kadar beta semakin tinggi. Sehingga logikanya, ketika kita melakukan kuret dan itu tidak bersih, artinya ada sel-sel yang masih aktif di situ. Nah, itu sebenarnya itu bisa Yang masih kita. menghasilkan beta HCG ya, Ya, pasti dia Dokter Eni? menggunakan beta HCG. Misalkan logikanya gini, ada umur kehamilan 16 minggu, cuma diambil sedikit. Kira-kira beta HCG-nya berapa? Kalau kita ambil banyak, kan akan. Pasti tambah tinggi lagi Iya. minggu depannya. Nah, sehingga apakah itu bisa bertransformasi menjadi suatu keganasan? Karena kalau kita melihat data eh, menggunakan kurva regresi beta HCG, kalau itu tidak memenuhi syarat seperti tadi kriteria GTN kan dia masuk menjadi kriteria GTN. Tidak harus dia bertransformasi, tapi artinya dengan kriteria yang tidak perlu harus dengan histopatologi. Tadi karena masuk kriteria oh 2 kali, 3 kali oh flat, oh dia naik, dia sudah masuk GTN. Nah, sehingga Iya. keganasan itu ya karena kalau kita nggak bersih ya masuk GTN. Makanya itu risiko itu harus bersih menurut saya. Kalau nggak bersih ya dikasih aja tambahi apa gitu. Hmm. Jadi kalau nanti, soalnya kan mola kan ranahnya SPOG ya, Dokter Ya, oke, Hermawan. ya betul. Jadi kalau kuret pertama, kemudian pada Oke. saat kontrol masih tidak bersih, berarti tindakan selanjutnya kuret lagi atau kemo. Ya, nah, kan untuk menilai bersih tidaknya itu kan kita bisa melihat dari tadi yang disebut dengan USG katakanlah. Iya. USG, tapi juga kita bisa melihat dari kadar beta HCG. Harus ada sinkronisasi di situ. Misalkan ternyata memang tidak bersih. Nah, tidak bersih ini kan logikanya kalau itu dibersihkan sampai tidak ada sel-sel mola di situ, kira-kira dia akan eh, langsung naik enggak?
pasti dia akan ada waktu. Kalau dia akan bertransformasi menjadi ganas, perlu waktu. Makanya setelah dilakukan kuret itu yang penting ada bagaimana kita memonitor kadar beta CG. Pasca kuret itu yang penting kan di situ, biar tidak terjebak dalam ini. Tapi memang idealnya tetap ya bersih. Dulu kenapa ada 2 kali itu kan harapan karena yang pertama belum tentu bersih sehingga dilakukan 2 kuret. Yang kedua itu kan dasarnya untuk membersihkan pada waktu itu. Tapi ternyata kalau prostatit kuret langsung bersih kan nggak perlu yang kedua. Ya kira-kira gitu, Prof. Terima kasih. Memang seperti itu, Dokter Hermawan. Cuman kadang-kadang kita menemukan kasus itu limpahan dari SPOG Ya, yang baru seminggu dikuret, masih besar perutnya, kan gitu. Ya, ya. USG-nya loh, ini ada molanya masih gitu. Jadi Itu yang kita sering kita kuret lagi dapat atau kita kemo lagi? Kita langsung kemo itu. enggak. Jadi gini, yang sering kita dapat itu kan ini memang teman-teman sahabat SPG ini kalau sudah berhadapan mula itu seakan-akan dari momok. Kadang belum dimonitor sudah dikirim. Kita kan setelah melakukan kuret dimonitor dulu. Dia masuk masuk ke GTN atau tidak. Kalau dia sudah sesuai dengan regresi kurve beta ACG kan sudah selesai. Paling tinggal tinggal monitor aja 6 bulan atau 1 tahun. Hanya follow up. Tapi seringnya itu sehingga yang sering ini pengalaman saya Prof, ini bukan ketika ada kiriman ya yang kita lihat coba ada nggak penurunan kadar beta sedikit? Kalau itu turun ya kita nggak melakukan apa-apa loh, sembuh sendiri, sembuh sendiri walaupun dia kirim ke kita. Nah untuk itu pesannya sebenarnya monitoring beta HCG itu yang paling penting. Karena memang ini akurasinya cukup tinggi dan ini menjadi modalitas utama dalam dalam menilai penyakit trophoblast. Ya. Oke, ini ada 2 pertanyaan baru untuk Dokter Reni dan Dokter Hermawan. Satu dari Dokter Nasdaldi, SPOG. Untuk yang satu dari Dokter Nasdaldi, satu dari Prof. Laila. Yang untuk Dokter Nasdaldi, satu untuk yang low risk, apakah kemoterapi single bisa dilakukan oleh dokter umum kalau misalnya pasiennya lokasinya jauh? Hmm. Monggo, Silakan, Dokter Oh, ini. Reni. Ya, baik, Prof. Dokter. Jadi, terima kasih Dokter Nasdaldi pertanyaannya. Jadi, untuk methotrexate sebenarnya karena merupakan obat sitostatik, yang saya tahu bukan merupakan kompetensi untuk dokter umum untuk memberikan obatnya, dok. Mungkin kalau SPOG masih bisa untuk memberikan masih masih dapat kompetensinya karena kan juga kita berikan pada kasus misalnya kehamilan ektopik yang tidak terganggu. Tapi kalau dokter umum yang saya tahu untuk pemberian obat sitostatik tidak bisa, dok. Gitu. Ya, masalah kompetensi ya. Kadang-kadang BPJS itu juga anu Tidak apa dijamin. memperhatikan kompetensi yang memberikan karena kalau enggak nanti bisa apalagi pasien BPJS nanti bisa gagal klaim. Gitu ya, Dokter. Ya, dok. Tapi kalau bukan BPJS itu gimana kalau misalnya bukan Ya, pasien ya. BPJS? Mungkin kalau dari regimen yang diberikan tetap dari misalnya Objin, ongknya, dok. Tapi untuk pemberian misalnya penyuntikannya, misalnya atas supervisi eh itu ya kan misalnya berarti supervisinya remote gitu ya ya Prof dokter. Jadi misalnya dokter Ya, Ong di rumah sakit memberikan regimen, memberikan misalnya suntiknya seperti ini, nanti bisa ada efek samping ini itu um, kemudian dikomunikasikan atau dikasih apa ya surat keterangan ke dokter umum terdekatnya. eh saya sih pertama sebenarnya kalau nyuntikin saja sepertinya sih bisa, tapi juga penyimpanan obatnya karena kan berarti MTX-nya akan harus dibawa dari rumah sakit ke misalnya tempat yang eh, dokter umum terdekat. Penyimpanannya, kemudian pengolahannya supaya nanti kemudian bisa diberikan itu sih juga hal-hal yang mesti diperhatikan. Jadi kalau menurut saya kalau ke dokter umum khawatirnya sih tidak visible karena kan berarti mungkin jauh sekali gitu dari tempat rumah sakitnya. Tapi kira-kira gitu sih, dokter. Saya belum, em, kalau dari segi kompetensi kan memang tidak, tapi misalnya diberikan
apa ya, saran regimen maupun cara pemberian mungkin aja bisa, tapi itu dia cara penyimpanan MTX-nya saya tidak pasti bisa baik kalau misalnya tidak diberikan di rumah sakit yang biasa mengelola MTX-nya sendiri, Prof. Dokter. Ya, Terus, dan MTX kan juga tidak perlu penyimpanan yang amat rumit gitu ya. Kadang di suhu ruangan aja masih aman kalau MTX ya. turun rembuk ya, Prof. Gimana Dokter Turun Hermawan? rembuk untuk yang dokter umum memberikan kemoterapi ya. Karena ya kembali lagi Bukan, maksudnya yang kemoterapi kita, tetapi ya. karena orangnya jauh atau kesulitan ongkos transport, kita kasih ke puskesmas, bawakan obatnya untuk disuntikkan 5 hari gitu. Oh, seperti itu. Ya, kembali saya kira itu masalah kompetensi sebenarnya. Tapi ini kan Yang menghandle kemonya kita. Tapi kita, karena pasien itu katakanlah dari Gunung Kidul yang untuk nah, transportasi ke Solo atau ke Jogja, dia kan harus transport. Dia kesulitan wong buruh tani sehari dapat cuman 80.000 betul. gitu teman. Yang menjadi pertanyaan itu sudah menjadi eh, prosedur yang dilegalisir enggak? Nah itu Kalau kalau belum itu kan menjadi nanti bisa menjadi membunuh kita. masalah ya. Tapi kalau itu dalam kondisi emergensi, misalnya di Papua yang memang itu pastinya itu kan harus ada suatu kesepakatan itu, Prof. Ya. Nggih, Karena nggih, nggih. masalah bisa tidak, saya kira bisa kasih prosedur gini suntikan pasti bisa dokter. Tapi yang menjadi Ya, nyuntik negosiasi yang IM menjadi gitu ya masalah. dokter ya. Ya. Ya, Nggih, nggih, terima kasih. Ini terakhir dari Prof. Laila, dokter. Izin ikut sharing bertanya. Betulkah sangat disarankan jika sudah ada indikasi perlu kemoterapi sebelum memberikan kemoterapi kombinasi, silahkan dimulai metotrexat secepatnya sambil terus monitor. Jika tidak respon atau beta HCG naik sambil menyiapkan kemo kombinasi. Monggo silakan Dokter Reni dan Dokter Hermawan. ya, Eh, Ya, Prof. Dokter. Jadi kadang-kadang memang diagnostiknya suka lama, misalnya apalagi kalau butuh imaging tambahan, misalnya. eh Sebenarnya kalau kita nggak apa-apa juga, Prof. Dokter, misalnya memberikan MTX dulu, kemudian sambil jalan diagnostiknya, kemudian kita kalau memang nggak taunya dari nilai yang lain merupakan risiko tinggi, kita berikan ke emako-nya, Prof. Dokter, sambil menunggu. Tapi memang sebaiknya dikejar semua diagnostiknya supaya bisa segera diberikan tata laksana definitif. Ini gimana Dokter Hermawan? iya, itu tadi. Apalagi sekarang Emako kan tidak langsung mesti minta persetujuan Komite Farmasi gitu ya, Dokter Hermawan. Itu tadi pertanyaannya ketika habis mula tuh langsung diberikan kemoterapi gitu ya. Bukan Maksud, jika sudah ada indikasi perlu kemoterapi, artinya mungkin sudah ya, artinya dilakukan indikasi kemoterapi monitoring beta pasca. HCG, Mm-mm. terus ada indikasi plato atau Ya, serokonversi atau metastasis gitu, Dokter. artinya dia sudah masuk kriteria itu masuk GTN yang high risk kalau Ya, sudah sudah yang masuk tinggi. GTN. G. Kalau sudah yang menjadi pertanyaan diberikan single dulu, kalau tidak respon baru ke GTN pakai yang multiple regimen itu, gitu maksudnya ya. Ya, pertanyaannya sebelum memberikan kemoterapi kombinasi, Kombinasi diberikan single. silakan dimulai dengan metotrexat secepatnya sambil terus dimonitor. Iya, Jika tidak ada respon atau beta HCG sambil menyiapkan obat kemo kombinasi. Gitu pertanyaan dari ya, Prof. Lain. ya, Prof. Ya, Prof. Jadi eh, memang kita kan sudah ada kesepakatan dalam kondisi-kondisi yang di luar prosedur yang kita sepakati. Ini pasti ada suatu kondisi yang extraordinary. Misalkan tidak ada regimen itu ya kita berikan. Tapi kalau ada dan itu masuk kriteria high risk, ya kenapa nggak langsung diberikan? Kecuali memang multiple regimen kita kesulitan. Yang ada cuma ada single regimen. Ya apa boleh buat kita bisa berikan. Nanti sambil mempersiapkan mencari kalau memang Kak, nanti mendapatkan, tapi kan harus
harus diagnosis itu harus ditegakkan. Ketika indikasi itu ada menjadi high risk GTN, sudah ada prosedurnya, ada multiple regimen. Nah, kalau kita mau memberikan single regimen, pasti harus ada alasan yang kuat gitu. Alasan yang kuat itu artinya ketika kita tidak eh, mendapatkan regimen-regimen itu, kita bisa pakai pakai dulu yang daripada tidak diberikan. Kalau sudah masuk GTN kan harus masuk pemberian kemoterapi kalau sudah masuk ke kriteria GTN. Nggih, bisa dimengerti, Dokter Hermawan. Jadi kalau sudah GTN, high risk atau ultra Low high risk. risk kan langsung kombinasi gitu ya, Dokter Ya. Hermawan. Nggih, terima kasih para pembicara, para penanya. Tidak terasa ini sudah 1 jam lebih, ini ngabuburitnya sudah hampir sampai. Terima kasih kepada pembicara Dokter Eni, pembicara Dokter Hermawan, dan para penanya. Saya kira waktunya sudah cukup. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Monggo. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber dan moderator, Prof. Tatit, Dr. Hermawan, dan Dr. Reni atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita berpisah, izinkan kami atas nama seluruh penyelenggara ASHOGI mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Bagi yang melakukan perjalanan mudik, kami doakan semoga perjalanan berjalan dengan lancar, aman, dan selamat sampai tujuan. Untuk para peserta agar mengecek pelataran sehat secara berkala dan menyelesaikan pembelajaran sampai batas hari Jumat. Dan jangan khawatir bagi peserta yang tertinggal untuk seri sore hari ini dapat bisa mengakses di YouTube beserta seri-seri sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Sampai jumpa di ASOGI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.